Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Pertahanan tengah menjadi sorotan setelah muncul rencana bahwa mereka akan memborong alutsista yang nilai anggarannya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar 1.750 triliun rupiah. Namun belakangan rencana itu ditepis, bahkan pihak Kemenhan menyebut ada kebocoran rahasia negara. Lantas seperti apa sebetulnya duduk persoalan mengenai rencana pembelian alutsista ini? Sudah bersama kami juru bicara Menteri Pertahanan, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam Pak Dhanil. Selamat malam, Mbak Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dhani, belakangan Anda menyebut rancangan Perpres mengenai rencana pertahanan dan keamanan Kemenhan ini yang masih dibahas bocor. Yang ingin kita ketahui apakah betul ada rencana pengajuan dana ataupun anggaran 1.750 triliun rupiah? Terima kasih Mbak Fitri. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah Pak Prabowo sebagai Menhan sejak awal itu mendapat direktif dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menggambarkan postur pertahanan kita 5 tahun, 25 tahun ke depan. Sederhananya Pak Presiden minta 5 tahun ke depan kita sudah punya apa, kemudian 25 tahun nanti kita sudah punya postur pertahanan seperti apa. Nah, berangkat dari direktif tersebut dan kemudian ada urgensitas dari upaya melakukan modernisasi alutsista karena memang alutsista kita 60%-nya sudah tua dan usang, maka Pak Prabowo berusaha mencari Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo dalam hal ini berusaha mencari formulasi pebelanja dan pembiayaan yang tepat untuk modernisasi. Artinya angka 1.750 triliun rupiah apakah tepat atau tidak? Saya lanjutkan. Kemudian formulasi itulah yang kami sebut sebagai reorganisir belanja dan pembiayaan alutsista. Nah, dibuatlah berbagai formula. Pertama adalah formula belanja yang ideal. Nah, ideal artinya dengan uang sekian kita dapat postur pertahanan seperti apa. Kemudian dengan moderat, kemudian kita dapat dengan dana yang moderat kita dapat postur. Nah, kemudian itu dalam proses perencanaan semuanya. Nah, salah satu formulasinya adalah yang draft Perpresnya tersebar di publik tersebut. Berarti dengan angka 1.750 triliun rupiah. Sejak kapan sebetulnya formulasi seperti ini dibahas? Sudah sejak tahun lalu ya, karena masih apakah dalam parlemen ataupun DPR diajak juga berbicara Pak Dhanil karena tadi dikatakan Komisi Pertahanan DPR sendiri merasa tidak diajak bicara dan terkejut mengenai adanya rencana anggaran jumbo ini. Baik, Mbak Fitri, ini kan prosesnya masih di lingkungan Kemhan. Karena masih dalam proses, bahkan kami juga membahasnya bersama dengan Bappenas, juga membahasnya bersama dengan Menteri Keuangan, dan kemudian membawa ke Presiden, yang kemudian tentu juga akan dibahas dengan Komisi 1. Nah, sayangnya ada intrik-intrik pengamat, kemudian orang-orang yang terafiliasi ke partai politik tertentu, kemudian ada yang membocorkan draft ini dan seolah-olah ini sudah diimplementasikan dan sudah matang. Itu yang kami sayangkan. Itulah kenapa Kemhan sangat concern ingin menemukan siapa yang berusaha menyebar informasi simpang siur sehingga muncul polemik, bahkan muncul fitnah macam-macam seolah-olah kita Kementerian Pertahanan dan pemerintah Republik Indonesia itu sudah belanja alutsista sekitar 1.700 sekian. Nah, itu yang Pak Dhanil, mengenai kebocoran itu sendiri, apabila dikatakan anggaran pertahanan ini merupakan rahasia negara, tapi kemudian kenapa sampai bisa ini bocor ke publik, bahkan ini kategorinya adalah rahasia negara padahal? Ya, itu tadi yang kita pertanyakan. Draft Perpres itu ada yang menyebar-nyebarkan, padahal itu masih dalam proses pembahasan. Kita belum tahu. Respon dari Menteri Pertahanan sendiri seperti apa ketika kemudian rencana anggaran pertahanan ini bocor ke publik?
pembahasan ini bocor ke publik ya kita sayangkan karena bukan ini informasi final. Ini kan masih ibaratnya dalam kajian, ini ada Formula 1, Formula 2, Formula 3 dan sebagainya. Yang kemudian ternyata formula-formula itu salah satu formulanya kemudian muncul, kemudian dalam tanda kutip digoreng-goreng menjadi Oke. informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Bahkan digunakan oleh Hmm, pengamat untuk melakukan politicking, bahkan ada unsur oke, politicking, political jealousy di situ. Itu yang kita baik. sayangkan. Baik, Pak Daniel, setelah kemudian rancangan anggaran pertahanan ini bocor ke publik, bagaimana kemudian dengan rencana modernisasi alutsista sendiri? Apakah kemudian dilanjutkan atau akan ada kajian kembali? Jawaban Anda kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Bapak Daniel Anzar Simanjuntak. Pak Daniel, dengan adanya kebocoran rancangan anggaran pertahanan ataupun anggaran untuk membelanjakan alutsista, apakah kemudian rencana modernisasi alutsista ini akan tetap dilanjutkan atau kemudian akan ada kajian kembali? Modernisasi alutsista pada saat ini adalah keniscayaan, Mbak Fitri. Seperti beberapa hari yang lalu ada survei kepada publik yang menyatakan 98% setuju bahwasannya modernisasi alutsista harus disegerakan. Dan komitmen itu sejak awal Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu yang ingin beliau lakukan. Nah, oleh sebab itu formulasi-formulasi yang sudah disiapkan itu akan dibahas dan diajukan dan kita akan segera melakukan modernisasi alutsista dengan berbagai formulasi, dengan berbagai potensi yang ada, baik dari sisi pembiayaan, Oke. dari pembiayaan dari manapun, kira-kira begitu. Oke, penyusunan anggaran alutsista seperti ini, apakah juga kemudian melibatkan tiga matra TNI? Artinya penggunaan anggaran didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan ketiga matra dan sebagai yang paling mengetahui kondisi alutsista dan tantangan ke depannya. Pasti, Mbak. Nah, itu yang saya sayangkan ada pengamat, ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwasannya Kementerian Pertahanan tidak melibatkan Mabes TNI, Panglima TNI, bahkan Angkatan Asrena dalam hal ini itu tidak dilibatkan. Hal itu salah betul dan itu cenderung upaya melakukan fitnah dan disharmonisasi karena faktanya sejak awal tentu data dan kebutuhan alutsista tentu kita bicarakan dan kita diskusikan secara mendalam dengan Mabes TNI dan tiga matra yang ada. Oke, dengan anggaran jumbo yang saat ini kemudian masih dalam pembahasan dan kemudian kita ketahui bagaimana situasi pandemi COVID-19, apakah kemudian anggaran ini kemudian tidak membebani APBN itu sendiri? Nah, ini menariknya. Jadi formulasi yang diajukan Menteri Pertahanan ini tidak mengganggu dan tidak membebani APBN. Itulah kenapa kami menyebutnya sebagai, atau dalam hal ini Pak Prabowo menyebutnya sebagai upaya reorganisir belanja dan pembiayaan alutsista Alpahankam. Nah, kenapa begitu? Karena formulasinya belanjanya didesain menjadi 5 lenstra, yaitu 25 itu dibelanjakan kebutuhan Alpahankam kita di renstra pertama. Jadi di renstra kedua nanti kita sudah punya postur Alpahankam atau postur pertahanan yang sudah kuat untuk 25 tahun ke depan. Nanti 25 tahun ke depan baru kemudian kita melakukan pembelanjaan lagi. Kenapa? Karena Alpahankam kita sudah ideal. Nah, lantas dari mana pembiayaannya? Nah, pembiayaannya dipastikan tidak membebani APBN kita dan artinya tidak membebani belanja pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Kenapa? Karena dia konsisten diambil dari belanja atau alokasi APBN-nya Kemhan secara setiap tahunnya. Nah, kita berharap ada konsistensi alokasi terhadap alokasi anggaran Kemhan. Dalam hal ini kita berharap konsisten di angka 0,8
setiap tahun dibandingkan dengan PDB. Dengan jumlah itu, maka kita bisa mencicil pembayaran alutsista yang kita belanjakan dalam jumlah besar itu dengan lancar dan tidak membebani APBN kita pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke, Pak Daniel, apakah betul dalam pembahasan ini Menteri Pertahanan sudah menunjuk salah satu vendor yang mengurusi pengadaan alat militer? Nah, ini lagi yang saya sebut sebagai disinformasi dan punya kecenderungan fitnah. Bahkan beberapa media melakukan penggorengan dalam tanda kutip yang tidak proporsional. Jadi Pak Prabowo sama sekali tidak menunjuk perusahaan manapun untuk pengadaan alutsista. Ya, yang ada adalah memang Pak Prabowo meminta PT TMI yang merupakan perusahaan di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan untuk melakukan pengecekan upaya alih teknologi, ya, karena selama ini kita selalu punya masalah dengan TOT atau transfer of technology. Nah, Pak Prabowo dalam hal ini melakukan strategi pengecekan supaya kemudian harga yang kita peroleh itu tidak harga-harga yang di markup, tetapi harga-harga yang betul atau tidak Pak Menteri yang sudah mengirimkan surat ke agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan menyatakan kesiapan PT TMI. Informasi ini betul atau tidak? Surat itu iya. Surat itu disampaikan Pak Prabowo sebagai salah satu upaya strategi beliau untuk mendapatkan informasi dari prinsipal, dari pabrikan. Jadi bukan upaya untuk menunjuk TMI melakukan pengadaan, karena TMI itu tidak melakukan kontrak dengan Kementerian Pertahanan sama sekali. TMI itu dibuat oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan untuk melakukan upaya konsultatif dengan Kementerian Pertahanan, termasuk dalam upaya mengumpulkan para ahli, terutama elektronika, dan kemudian yang bisa membantu proses alih teknologi dalam upaya kita nanti belanja alutsista di banyak negara. Oke, mengenai belanja alutsista, mengenai upaya modernisasi alutsista sendiri, Pak Daniel, bukankah upaya modernisasi alutsista ini sebenarnya sudah dipetakan melalui Minimum Essential Force atau MEF yang sudah dicanangkan sejak tahun 2007 dan kini muncul adanya rancangan Perpres belanja alutsista dengan anggaran jumbo. Ini nanti rencananya akan seperti apa? Apakah akan tumpang tindih, akan berjalan paralel atau seperti apa? Betul Mbak Fitri, kita punya MEF. Nah, Renstra dan model yang diformulasi yang diajukan Pak Prabowo ini adalah upaya menyempurnakan minimum essential force kita itu. Kenapa begitu? Jadi ibarat kami sering menganalogikan MEF itu seperti kita mau membangun rumah, tapi caranya kita baru bangun jendelanya kalau ada uangnya. Kita beli jendelanya, kemudian kita beli pintunya, dan sebagainya. Tapi kalau konteks formulasi yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan saat ini, kita cari pembiayaannya, kemudian kita bangun rumahnya sekaligus. Jadi dalam tempo waktu tertentu. Nah, sehingga kita dapat postur pertahanan yang ideal, tidak kita cicil misalnya tahun ini beli kapal selam misalnya, ternyata tahun besok kita beli kapal selam lagi dengan merek yang berbeda dan macam-macam. Nah, kalau ini kita beli dalam jumlah besar, jadi langsung satu rumah atau jadi langsung. Artinya program MEF ini dihentikan atau seperti apa, Pak? Tepatnya disempurnakan. Kita menyempurnakan formulasi MEF yang tadi analoginya saya sebutkan adalah mencicil-cicil bikin rumah. Kalau sekarang kita langsung bikin rumahnya dan jadi, kira-kira begitu. Baik, terima kasih juru bicara Menteri Pertahanan Bapak Daniel Anzar Simanjuntak telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.